Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membedah ilmu tajwid yang ada di surat An-Nas. Namun sebelumnya, bagi sahabat sekalian yang belum melakukan subscribe terhadap channel ngaji bareng ini, silakan bisa subscribe dan kemudian bunyikan tombol loncengnya, sehingga ketika ada update video terbaru dari channel ngaji bareng ini, insya Allah akan sampai kepada sahabat sekalian. Baiklah sahabat sekalian, sebelum kita mulai, mari kita baca surat An-Nas secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah sahabat sekalian, kita coba bedah bersama-sama berbagai ilmu tajwid yang ada di surat An-Nas. Kita awali dari ayat yang pertama. Qul a'udzu. Ya, di sini teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ada wawu disukun, kemudian huruf sebelumnya di dhammah. Maka hukum bacaan di sini adalah mad tabi'i atau mad asli, di mana panjang harokatnya adalah cukup dengan 2 harokat. Kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, baiklah, di sini ada alif lam sahabat sekalian. Kemudian di sini alif lamnya tidak dibaca. Ya, maka di sini disebut dengan alif lam samsiyah karena bertemu dengan huruf samsiyah. Dalam hal ini adalah huruf nun. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Hukum bacanya adalah alif lam samsiyah. Kemudian di sini sahabat sekalian ada nun dan kemudian dia ada tasdid ya, ada tasdid di sini. Maka kalau ada nun kemudian bertasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah ya, bacaannya adalah gunnah. Nah, panjang harokatnya adalah 2 harokat. Jadi kita dengungkan di sini ya, digunnahkan dengan panjang harokat 2 harokat. Kemudian An-Nas. Nah, sahabat sekalian, di sini kita perhatikan ada alif, huruf sebelumnya di fathah, kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan karena berada di akhir ayat ya. Ada yang ingat hukumnya apa? Ya, betul, disebut dengan hukum mad arid li sukun ya, mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun itu seperti ada mad tabi'i di sini ya, teman-teman, tetapi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan, maka disebut dengan mad arid li sukun. Panjang harokatnya boleh 2 sampai 6 harokat, silahkan ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Malikin nas. Nah, di sini teman-teman ada alif lam lagi, namun tidak dibaca karena bertemu dengan huruf samsiyah ya, yaitu nun. Maka di sini teman-teman disebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian nunnya sama seperti di ayat yang pertama, yaitu bertasdid ya. Maka hukum bacanya apa tadi? Ya, betul, disebut dengan hukum bacaannya adalah gunnah. Ada nun bertasdid ya, dibaca gunnah, mendengung dengan panjang harokat 2 harokat. Kemudian di sini sama seperti ayat yang pertama, apa hukum bacaannya, teman-teman?
Hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Ya, di mana ada alif, huruf sebelumnya di fathah bertemu dengan huruf yang diwakofkan, ya, disebut dengan mad arid li sukun, di mana panjang harokatnya adalah 2 sampai 6 harokat. Kemudian teman-teman sekalian kita lanjutkan. Ilahi. Nah, di sini huruf lamnya ada fathah tegak, ya, ada fathah tegak. Di sini kita baca 2 harokat, disebut dengan hukum bacaan mad topi'i, ya, atau mad asli juga boleh, ya. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Kemudian ilahin nas. Nah, sama kayak tadi teman-teman, ada alif lam, di sini disebut dengan alif lam samsiah karena alif lamnya tidak dibaca, ya. Jadi langsung masuk ke huruf nunnya. Nah, maka disebut dengan alif lam samsiah. Kemudian nunnya bertasdid. Apa hukum bacanya tadi? Betul, gunnah, dibaca mendengung, ya, dengan 2 harokat. Kemudian An-nas. Nah, di sini masih ingat hukum bacanya apa tadi? Ya, betul. Mad arid li sukun. Panjang harokatnya 2 sampai 6 harokat. Kemudian teman-teman, min syarr. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, ya. Ada yang tahu hukum bacaannya apa? Ya, betul. Hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Artinya adalah dibaca samar-samar, ya. Apabila ada nun sukun, ya, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu dalam hal ini adalah huruf shin, ya. Ikhfa hakiki, ya, teman-teman. Maka di sini kita bacanya samar-samar. Maksudnya samar-samar apa? Maksudnya, ya, nunnya di sini teman-teman, ketika kita membaca nun, ya, min di sini mulut kita sudah siap melafadzkan dalam makhraj huruf shin. Ya, maka teman-teman bunyinya adalah min syarr. Nah, gitu ya. Jadi nunnya ini dibaca setengah kemudian masuk ke shin, ya. Jadi antara idhar dan idgham, antara jelas dan memasukkan. Apa yang dibaca jelas? Nunnya di sini dibaca setengah, pas kita baca min, ya, mulut sudah siap melafadzkan huruf shin. Ya, jadi seolah-olah terdengar eng, ya, tetapi itu bukan eng murni, ya. Tetapi karena efek dari samar-samarnya itu, efek dari ikhfa-nya itu. Jadi saya ulangi, di sini nun sukun ketemu dengan shin disebut dengan ikhfa hakiki, dibaca dengan samar-samar. Lantas berapa panjang harokatnya? Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Min syarril. Nah, gitu ya. Di sini. Kemudian di sini teman-teman, ya, di sini ada alif lam, kemudian sukunnya sukun asli, ya. Dan bertemu dengan huruf komariah. Maka di sini disebut dengan alif lam komariah. Ya, jadi lamnya di sini dibaca, ya, dibaca. Min syarril waswasi. Nah, di sini ingat teman-teman. Di sini ada alif, huruf sebelumnya di fathah, ya. Maka di sini dibaca mad topi'i, ya. Kemudian teman-teman di sini ada tanda lam alif, ya, waqaf lam alif, ya. Ini artinya kita tidak boleh berhenti di sini. Jadi kita bacanya harus terus, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian min syarril waswasil khannas. Nah, di sini ada alif lam. Kemudian di sini sukunnya sukun asli. Ya, apa hukum bacaannya teman-teman? Ya, betul. Alif lam qamariyah, ya. Nah, kalamnya dibaca dengan jelas. Kemudian khannas. Nah, di sini ada nun, kemudian ditasdid, ya, seperti di ayat-ayat sebelumnya. Hukum bacaannya adalah gunnah, dengan kita baca mendengung dengan panjang harokat 2 harokat. Kemudian al-khannas. Nah, di sini ada alif, huruf sebelumnya di fathah bertemu dengan huruf yang diwakofkan, ya. Ini berada di akhir ayat, ya, diwakofkan di sini. Maka di sini disebut dengan mad arid li sukun. Panjang harokatnya berapa tadi? 2 sampai
6 harokat. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang kelima, alladzi, ya teman-teman di sini ya, alladzi ada lam di sini, kemudian dia ada tasdid di sini ya. Ini disebut juga dengan alif lam samsiah teman-teman, karena huruf lam itu di situ juga termasuk kategori lam samsiah ya, atau huruf samsiah. Maka di sini disebut dengan alif lam samsiah, al ya, al di sini. Kemudian ladzi, alladzi ya, di sini ada ya disukun, huruf sebelumnya di kasrah. Maka hukum bacaannya apa? Matobi'i, betul ya. Hukum bacaannya matobi'i, banyak harokatnya 2 harokat. Kemudian kita lanjutkan, yuwaswisu fi. Nah, di sini sama ada ya disukun, huruf sebelumnya di kasrah. Apa hukum bacaannya? Matobi'i, betul, dibaca 2 harokat. Kemudian suduri, suduri, ada wawu disukun, huruf sebelumnya di dhammah, disebut dengan apa? Matobi'i juga ya teman-teman ya, matobi'i juga, panjang harokatnya 2 harokat. Kita lanjutkan, sudurin nas. Nah, ada alif lam bertemu dengan huruf samsiah. Alif lamnya atau lamnya ini, alif lamnya tidak dibaca ya teman-teman. Jadi di sini disebut dengan alif lam samsiah. Kemudian nunnya ada tasdid. Ingat apa tadi pembacaannya? Betul, gunnah. Ya, dibaca 2 harokat. Kemudian annas. Nah, di sini ada alif, huruf sebelumnya di fathah bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Maka hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Panjang harokatnya 2 sampai 6 harokat. Kemudian kita lanjutkan ayat yang terakhir di surat An-Nas, yaitu ayat yang ke-6. Minal jinnah. Nah, di sini teman-teman ada alif lam, sukunnya sukun asli. Ya, hukum bacanya apa? Ya, betul, alif lam qamariyah. Kemudian minal jinnati, ada nun di tasdid. Apa hukum bacaannya? Gunnah, betul. Ini hukum bacanya adalah gunnah. Ya, dibaca 2 harokat ya, didengungkan 2 harokat ya. Minal jinnati. Ya. Kemudian wannas. Ada alif lam teman-teman ya, tapi tidak ada sukun asli. Ya, maka di sini alif lamnya tidak dibaca, maka disebut di sini alif lam syamsiyah. Kemudian yang terakhir wannas. Nah, laki-laki di sini ya, teman-teman, ada alif, huruf sebelumnya di fathah bertemu dengan huruf yang diwakofkan ya. Maka karena berada di akhir ayat ya, karena di sini disebut dengan mad arid li sukun. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harokat. Baiklah teman-teman sekalian, demikian kita alhamdulillah sudah membedah hukum-hukum tajwid yang ada di surat An-Nas. Nah teman-teman barangkali ada tambahan bisa menambahkan di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, bagi sahabat sekalian yang belum subscribe terhadap channel Ngaji Bareng, silakan bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kemudian mendapatkan notifikasi dari channel Ngaji Bareng. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah